Akibat hujan deras, banjir melanda sejumlah daerah di kota Jambi. Warga yang terdampak pembangunan kolam retensi di kota Jambi meminta ganti untung. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sita uang pengganti 1,4 miliar rupiah lebih dari 7 tersangka kasus korupsi proyek PJU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Selasa 14 Oktober 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Hujan deras yang melanda kota Jambi pada Senin sore mengakibatkan belasan rumah warga di kawasan Simpang 4 Sipin terendam banjir. Genangan setinggi 1 meter ini diduga akibat penyempitan drainase yang tak mampu menampung debit air saat hujan deras turun. Hujan deras yang melanda kota Jambi pada Senin sore kembali mengakibatkan banjir di sejumlah titik dalam kota Jambi. Salah satunya terjadi di Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi. Akibat hujan deras tersebut, belasan rumah warga di RT 11 terendam air hingga setinggi kurang lebih 1 meter. Banjir diduga terjadi akibat penyempitan dan pendangkalan drainase yang tidak mampu menampung debit air saat hujan turun lebat. Ketua RT 11 Doni mengatakan, sedikitnya 18 rumah warga terendam banjir dan warga terpaksa menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Lokasi ini memang sering mengalami banjir setiap kali hujan lebat melanda. Kalau rumah ini biasa terendam kurang lebih hampir 18 rumah. Kalau sudah banjir kayak gini dari belakang Solo Berseri sampai ujung itu kira-kira sampai 18-20 rumah. Penyebab banjirnya apa, Pak? Kalau penyebab banjir ini mungkin pendangkalan sungai, sampah. Sementara itu Heni, salah seorang warga, berharap adanya perhatian dan penanganan serius dari pemerintah agar banjir tidak terus terjadi saat musim hujan tiba. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Provinsi Jambi diprediksi akan dilanda hujan dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang akibat intensitas hujan yang tinggi. Azhar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, potensi bencana banjir dan longsor mulai mengancam di sejumlah wilayah dalam Provinsi Jambi. Karena intensitas hujan mulai meningkat dengan kategori ringan hingga lebat dalam beberapa hari ke depan. Dan untuk mengetahui informasinya, saat ini kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prastio. Selamat sore, Joko. Halo, selamat sore, Joko. Bisa mendengar suara kami di studio? Selamat sore, Joko. Baik, pemirsa, kita beralih dulu ke informasi lainnya. Saudara, BMKG Jambi memperingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan. Sejumlah wilayah di Provinsi Jambi diperkirakan akan mengalami cuaca buruk yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi merilis perakiraan cuaca untuk sepekan ke depan. Secara umum, cuaca di wilayah kabupaten kota di Provinsi Jambi didominasi kondisi berawan pada pagi dan siang hari. Namun berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang pada sore hingga malam hari. BMKG Jambi menjelaskan kondisi atmosfer saat ini masih cukup labil. Suhu permukaan air laut yang masih hangat di Samudra Hindia bagian barat Sumatera, serta adanya pertemuan massa udara dan belokan angin, turut mendorong pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah. Potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di wilayah Jambi bagian tengah, timur, dan barat. BMKG juga mengingatkan kondisi ini dapat meningkatkan resiko terjadinya cuaca ekstrim di beberapa daerah. Informasi perakiraan cuaca di wilayah kabupaten kota di Provinsi Jambi
Untuk sepekan ke depan, umumnya pada pagi dan siang hari itu berawan, namun berpotensi hujan ringan hingga sedang pada sore, malam, dan dini hari. Itu untuk wilayah sebagian besar di kabupaten kota di Provinsi Jambi. Forecaster BMKG Jambi, Jaya Martuah Sinaga, mengimbau masyarakat di wilayah hulu dan timur Jambi agar mewaspadai potensi kenaikan debit air sungai, angin kencang, dan banjir rob. Masyarakat juga diminta untuk selalu memantau informasi cuaca terkini serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Aryo Furi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu memasuki musim hujan, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap penyebaran penyakit DBD. Genangan air pasca hujan sering menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan. Di tengah keberlangsungan musim hujan, penyakit demam berdarah Denggi atau DBD akibat virus Denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti harus diwaspadai masyarakat. Genangan air yang muncul pasca hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan jentik nyamuk yang dapat mengancam kesehatan. Sebagai upaya pencegahan, setiap keluarga diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan dan tempat penampungan air. Langkah sederhana ini bisa mencegah tumbuhnya jentik nyamuk pembawa virus DBD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, Afif Udin mengatakan, serangan nyamuk DBD umumnya terjadi pada pagi dan sore hari. Adapun ciri-ciri nyamuk pembawa virus DBD memiliki warna tubuh hitam dengan garis-garis putih di bagian kaki dan badan. Penyakit lain yang bisa ditularkan lewat nyamuk, sehingga masyarakat juga harus perhatian terhadap tadi 3M plus ya, mengubur, menguras, dan memastikan bahwa tidak ada perkembangbiakan nyamuk di sekitar pemukiman warga atau rumah itu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, sepanjang Januari hingga September ini, terdata 61 kasus DBD yang tersebar di 23 puskesmas pada 11 kecamatan. Kasus terbanyak ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Kasangpudak sebanyak 14 kasus. Disusul Puskesmas Penyengat Olak 9 kasus dan Puskesmas Sungai Duren 7 kasus. Sementara puskesmas lainnya dilaporkan memiliki kasus di bawah 5 orang. Meski ditemukan puluhan kasus, seluruh pasien DBD di Muaro Jambi dapat disembuhkan berkat penanganan medis yang cepat dan tepat. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap gejala DBD seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot hingga munculnya bintik-bintik merah di kulit. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Baik saudara, kami akan mencoba kembali menghubungi kontributor TVRI Jambi Joko Prastio untuk mengetahui potensi bencana banjir dan longsor di Provinsi Jambi. Selamat sore Joko. Joko, bagaimana perkembangan cuaca di Provinsi Jambi ke depan? Ya, baik. Terima kasih dapat saya sampaikan bahwa saat ini Provinsi Jambi memang sedang berada di awal musim penghujan, di mana kondisi ini merata hingga di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Berdasarkan perakiraan BMKG Provinsi Jambi bahwa intensitas hujan dengan kategori sedang hingga lebat dan disertai dengan angin kencang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, khususnya di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Sebab itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Karena memang di saat musim hujan ini potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kemudian longsor, angin puting beliung, dan pohon tumbang bisa saja terjadi di saat hujan turun. Kemudian juga potensi hujan lebat ini akan terjadi khususnya di Jambi bagian barat seperti di Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, kemudian Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarawangun, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana juga pemerintah Provinsi Jambi mulai melakukan antisipasi dan kewaspadaan. Memang untuk saat ini belum ada kabupaten kota yang menetapkan status siaga atau tanggap darurat bencana banjir maupun longsor. Namun berdasarkan instruksi Gubernur Provinsi Jambi telah mengimbau untuk kabupaten kota segera melakukan antisipasi dengan bersurat ke setiap kabupaten kota.
yang mana antisipasi tersebut agar bisa ditindaklanjuti sehingga potensi bencana dapat diminimalisir, kemudian penyiapan personil termasuk juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana baik longsor maupun juga banjir yang sewaktu-waktu terjadi. Demikian. Baik, terima kasih Joko atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. 15 rumah warga terdampak pembangunan kolam retensi di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Mereka meminta ganti untung yang dinilai adil sesuai dengan nilai tanah dan bangunan. Pembangunan kolam retensi yang menjadi salah satu solusi penanganan banjir di Kota Jambi, kini mulai memasuki tahap pengukuran lahan milik warga yang terdampak proyek tersebut. Sedikitnya 15 rumah warga di kawasan Kecamatan Kota Baru akan terdampak langsung oleh pembangunan ini. Warga menyatakan mendukung program pemerintah dalam mengatasi banjir, namun mereka berharap agar proses ganti untung dilakukan secara transparan dan dengan nilai yang layak sesuai harga pasar. Salah seorang warga setempat yang rumahnya terdampak pembangunan kolam retensi, M. Johan mengaku siap membantu pemerintah Kota Jambi. Namun harus ada kejelasan dan kepastian yang diberikan ke masyarakat. Saya sih setuju aja Mas, kan di sini kan banyak banjir juga. Katanya kemarin pas rapat juga kan untuk masyarakat banyak ya, biar di tempat kita nih nggak sering-sering banjir kayak gitu kan. Cuma itu nanti kan kita tengok dulu nanti kenanya berapa gitu kan rumah saya. Kalau misalnya pergantian sesuai, kita sih oke aja. Kita sangat membantu lah ya untuk masyarakat biar bagus, nggak banjir terus. Karena kan di situ sering banjir. Rumah saya juga sering kena banjir juga. Pemerintah Kota Jambi akan memastikan semua proses berjalan sesuai aturan, kemudian masyarakat mendapatkan haknya secara layak sesuai dengan kondisi bangunan yang mereka miliki. Di mana hari ini memulai proses pengukuran bagi masyarakat yang terdampak untuk pembuatan kolam retensi penanganan banjir di sistem ASAM yang luasnya kurang lebih 9 hektar. Alhamdulillah hari ini sudah mulai perdana, saya launching proses pengukurannya dan kepada Pak RT, tokoh masyarakat, warga yang terdampak alhamdulillah sangat mendukung supaya semua program yang kita lakukan ini mampu menanggulangi sistem ASAM yang padat penduduk ini yang setiap musim penghujan banjir. Pembangunan kolam retensi ini diharapkan mampu menampung limpasan air hujan dan mengurangi genangan yang selama ini sering terjadi di kawasan padat penduduk tersebut, sehingga tidak ada lagi banjir yang terjadi saat hujan lebat turun lebih dari 2 jam. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi targetkan pembangunan 380 SPPG hingga akhir tahun 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong kabupaten kota untuk mempercepat pembangunan SPPG agar program MBG dapat terlaksana hingga wilayah pelosok. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pembangunan 380 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG hingga akhir tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Provinsi Jambi mendorong pemerintah kabupaten kota dalam mempercepat pembangunan SPPG di masing-masing daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan, percepatan pembangunan SPPG merupakan bagian penting dalam upaya mensukseskan program nasional makan bergizi gratis. Sudirman menegaskan, pembangunan SPPG harus menjangkau wilayah 3T, yaitu terpencil, terluar, dan terdalam, agar penyaluran program makan bergizi gratis dapat dirasakan merata oleh anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui. Pemerintah Provinsi Jambi juga berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal setiap tahapan pembangunan SPPG, agar program MBG dapat terrealisasi dengan baik hingga ke seluruh wilayah. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Jambi, hingga saat ini telah terbangun 88 unit SPPG yang tersebar di sejumlah kabupaten kota, dengan sebagian besar berada di Kota Jambi.
Dari jumlah tersebut, baru sekitar 40 unit SPPG yang sudah beroperasi untuk melayani pemenuhan gizi para penerima manfaat. Kaitannya dengan MBG itu, satu terkait dengan upaya percepatan untuk pembangunan dapur SPPG maupun dapur SPPG yang 3T, terpencil, terluar, dan terdalam. Alhamdulillah di Provinsi Jambi kita sudah realisasikan sekitar lebih kurang 88 ya dapur SPPG. Memang masih banyak yang harus realisasikan di seluruh kabupaten dan kota. Namun itu yang sudah operasi itu paling tidak sudah bisa mengantisipasi kondisi gizi ya, terutama khusus bagi anak-anak sekolah, termasuk juga bagi balita maupun ibu menyusui. Selain mendorong percepatan pembangunan, pemerintah Provinsi Jambi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk aktif mengawasi operasional SPPG agar penyaluran program makan bergizi gratis berjalan lancar, aman, dan terhindar dari kasus keracunan pangan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, program makan bergizi gratis di Kabupaten Batanghari mulai berjalan. Namun pemerintah daerah terus mempercepat penyiapan dapur umum agar penyaluran makanan bergizi bisa merata hingga ke seluruh kecamatan. Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Batanghari saat ini sudah bergulir di 2 kecamatan, yakni Muara Bulian dan Pemayung. Namun pelaksanaannya belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan pembangunan dapur umum yang belum tersedia secara merata di 8 kecamatan. Sekretaris Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG Batanghari, Ahmad Kurniadi menjelaskan, saat ini pemerintah daerah menargetkan pembangunan 34 unit dapur umum yang tersebar di 8 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 22 dapur ditargetkan dapat terselesaikan pada tahun 2025 ini. Jika seluruh dapur umum telah berfungsi maksimal, maka program MBG akan mampu melayani sekitar 74.000 siswa penerima manfaat di Kabupaten Batanghari. Ada Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari komitmen nasional dalam pembangunan sumber daya manusia. Angka stunting di Provinsi Jambi mengalami penurunan seiring dengan peningkatan koordinasi antar sektor. Percepatan pencegahan dan penurunan stunting masih menjadi komitmen prioritas nasional dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Komitmen tersebut juga ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029. Berdasarkan data perkembangan prevalensi stunting dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Jambi, angka stunting terus menunjukkan tren penurunan di seluruh kabupaten dan kota. Rata-rata prevalensi stunting Provinsi Jambi tahun 2023 tercatat sebesar 14,9%. Angka ini menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang masih berada di atas 20%. Beberapa daerah mencatat penurunan signifikan seperti Kabupaten Kerinci yang turun hingga 8,4%, Batanghari turun 8,8%, dan Sarolangun turun 6,4%. Rata-rata penurunan di tingkat provinsi menunjukkan hasil positif seiring dengan peningkatan koordinasi lintas sektor. Kepala BKKBN Provinsi Jambi Putut Trianto menjelaskan, percepatan penurunan stunting tidak hanya dilakukan melalui intervensi kesehatan tetapi juga melalui program berbasis sekolah. Untuk data memang hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 itu ada kenaikan data tentang prevalensi stunting di Provinsi Jambi dari sebelumnya 13,5% itu menjadi 17,1 ya, itu sudah terakhir. Sehingga tim ini memang perlu lebih keras lagi bekerja bagaimana kita ingin menurunkan stunting dengan lebih masif lagi. Program berbasis sekolah dilakukan dengan edukasi gizi, peningkatan kesadaran pola makan sehat, serta dukungan program makan bergizi gratis MBG yang membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah. Program MBG ini menyasar beberapa kelompok, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA dan sederajat, dengan tujuan meningkatkan konsentrasi belajar dan prestasi. Sementara untuk ibu hamil, melalui pemenuhan kebutuhan gizi selama masa kehamilan guna mencegah stunting.
Pada ibu menyusui, memastikan ibu mendapatkan gizi yang cukup dan mendukung tumbuh kembang bayi. Balita terutama kelompok usia di bawah 2 tahun guna mencegah stunting dan malnutrisi sejak dini. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 11,9% pada tahun 2025 dan 9,3% pada tahun 2029. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas. Pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi antar instansi dan memastikan program berjalan secara berkelanjutan agar generasi mendatang tumbuh lebih sehat dan berkualitas. Alza Farhan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, di tengah banyaknya Koperasi Merah Putih yang belum beroperasi karena terkendala modal, Koperasi Merah Putih Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungodani, justru telah aktif dan terus menunjukkan perkembangan positif. Dari 153 Koperasi Merah Putih yang ada, sebagian besar masih belum beroperasi karena terkendala modal. Namun, Koperasi Merah Putih Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungodani, telah mulai bergerak sejak 1 bulan terakhir. Walaupun jumlah anggotanya saat ini baru mencapai 14 orang, namun KMP Sungai Pinang mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Ketua KMP Sungai Pinang, Huta Barat mengatakan, unit usaha koperasi saat ini bergerak di bidang penjualan sembako melalui gerai KMP yang sudah beroperasi. Kehadiran koperasi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Koperasi juga membuka peluang kerjasama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari upaya memajukan ekonomi masyarakat setempat. Alhamdulillah kalau Koperasi Kelurahan Merah Putih Sungai Pinang itu sudah berjalan kira-kira sebulan yang lalu. Tetapi masih hanya sifatnya terbatas, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu gerai sembako. Yang kita sediakan sekarang ini adalah beras khusus SPHP, minyak goreng, dan ada juga beras yang premium. Senada dengan itu, Lurah Sungai Pinang M. Fajri Ardiansyah mengapresiasi kehadiran KMP di wilayahnya. Menurutnya, Koperasi Merah Putih sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sembako, sekaligus mendorong kelancaran usaha di daerah tersebut. Walaupun kita beda dengan desa, di mana Koperasi Merah Putih Desa itu bisa di-backup dengan dana desa. Namun kita dengan kekurangan kita di kelurahan tidak adanya dana, tapi dengan tidak ada dana itu bisa menjadi sebuah cambukan untuk Koperasi Merah Putih, dan itu sangat luar biasa. Ditambah lagi dana yang dipakai bukan dana dari kelurahan, melainkan dana dari anggota sukarela ya Pak. Dan itu merupakan suatu nilai plus, walaupun terbatas dengan biaya, cuman masih tetap bisa kita jalan. Meski demikian, kendala terbesar yang dihadapi KMP Sungai Pinang adalah keterbatasan modal. Hingga saat ini, koperasi masih mengandalkan dana dari iuran anggota dengan simpanan pokok Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan. Untuk menjaga operasional, KMP juga mendapatkan dukungan sementara dari pemodal lokal. Kedepan KMP Sungai Pinang berencana memperluas unit usaha dengan membuka gerai gas LPG, penyediaan pupuk, dan layanan briling. Saat ini pengurus juga gencar melakukan sosialisasi untuk mengenalkan gerai sembako KMP kepada masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sorolangun terus berupaya mendorong pemberdayaan dan pengembangan Koperasi Merah Putih. Upaya ini dilakukan dengan menghubungkan pengurus koperasi ke berbagai mitra strategis, mulai dari Bank Himbara, Bulog, hingga perusahaan migas. Pemerintah Kabupaten Sorolangun terus mendorong Koperasi Merah Putih untuk aktif mengembangkan unit usaha. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM, dan Koperasi, pemerintah daerah juga mengajak Koperasi Merah Putih untuk segera mengajukan pinjaman permodalan ke Bank Himbara guna mendukung perluasan gerai usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun hingga saat ini, Dinas Koperindak belum menerima laporan adanya pengajuan pinjaman dari Koperasi Merah Putih di wilayah Sorolangun. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM, dan Koperasi Kabupaten Sorolangun, Imron, mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Himbara, untuk membuka akses pembiayaan bagi Koperasi Merah Putih.
Koperindak juga terus mendorong agar koperasi dapat menjalin kerjasama dengan Bulog, terutama dalam pengelolaan gerai sembako, distribusi, serta penguatan ketahanan pangan. Terkait dengan pengembangan model bisnis. Nah, untuk langkah-langkah awal yang kita lakukan kemarin, kita sudah mengenalkan pengurus koperasi yang beberapa sampel ya, pengurus koperasi perwakilan dari setiap kecamatan dengan Bank Himbara. Kemudian kita sudah perkenalkan juga dengan Bulog yang akan menjadi mitra bisnis mereka. Kemudian dengan para agen juga, nanti sebagian sudah ada ketemu, sebagian masih mereka mandiri, ketemu sendiri. Untuk memperkuat struktur koperasi Merah Putih, Dinas Koperindak juga mengimbau agar setiap pengurus koperasi di tingkat desa dan kelurahan dapat merekrut lebih banyak anggota sebagai modal awal dalam menggerakkan kegiatan koperasi. Langkah ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi. Sementara itu, dasar hukum bagi Koperasi Merah Putih untuk mengajukan pinjaman ke Bank Himbara telah diatur dalam sejumlah regulasi. Di antaranya Permenkeu nomor 49 tahun 2025, Permendes dan PDT nomor 10 tahun 2025, serta Permendagri nomor 13 tahun 2025. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim, Basnas Provinsi Jambi gelar rapat koordinasi daerah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Basnas Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi daerah. Rakorda ini sebagai bentuk komitmen Basnas dalam mendukung Jambi Mantap dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim. Mengusung tema mendukung Jambi Mantap dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim, Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda Basnas Provinsi Jambi dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 13 hingga 15 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Ketua Basnas Provinsi Jambi, Muhammad Amin mengatakan, optimis bisa memaksimalkan muzaki di Provinsi Jambi dan menargetkan penerimaan zakat sebesar 2,5 triliun rupiah. Kita akan concern di tahun ini, Rakorda ini, untuk fokus pada pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Dalam waktu dekat kita akan memperkuat evidence base atau data yang tersebar di 11 kabupaten kota terkait angka kemiskinan kita. Dan mudah-mudahan kami bisa menangani dengan baik, utamanya asnaf prioritas, yaitu fakir dan miskin di luar asnaf kita yang lain. Ketua Basnas Republik Indonesia Nur Ahmad mengingatkan pengurus Basnas seprovinsi Jambi agar tetap amanah dalam mengelola zakat dari masyarakat dan senantiasa sejalan dengan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, Ketua Basnas Republik Indonesia juga memperkenalkan program baru, yaitu Rumah Sehat. Harapannya mereka-mereka yang mungkin tidak tercover BPJS atau mungkin tidak bisa berobat dengan uang masuk ke rumah sehat itu bisa dilayani dengan baik. Pada kegiatan tersebut turut hadir Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani yang mengapresiasi Basnas Provinsi Jambi karena telah mendukung program Jambi Mantap. Pemerintah Provinsi Jambi akan bersinergi bersama Basnas Provinsi Jambi demi menciptakan sistem penerimaan zakat yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Provinsi Jambi. Mari kita jadikan zakat bukan sekedar kewajiban, tapi juga gerakan kebangkitan umat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Meski tahun ini penerimaan zakat dan penambahan muzaki belum mencapai target, Muhammad Amin optimis tahun depan akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk mencapai target demi mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jambi. Silva Aryo, TVRI Jambi, melaporkan.
Anggota DPD RI Elviana menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tebo dalam rangka HUT ke-26 Kabupaten Tebo. Elviana mengapresiasi kinerja pemerintah daerah serta mengingatkan pentingnya inovasi dan kebijaksanaan di tengah kondisi efisiensi. Anggota DPD RI Elviana hadir dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tebo dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Kabupaten Tebo. Sidang yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tebo dan dihadiri oleh Gubernur Jambi, anggota DPR RI dan DPD RI, DPRD Provinsi Jambi, dan para kepala daerah Provinsi Jambi, serta jajaran Forkopimda, mantan PJ Bupati, hingga perangkat desa dan kecamatan. Dalam pidato Bupati Tebo, Elviana menilai adanya pertumbuhan ekonomi yang positif di Kabupaten Tebo. Ia mengapresiasi capaian pembangunan dan langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, Elviana mengingatkan di tengah efisiensi anggaran yang dihadapi, pemerintah daerah perlu tetap bijak dan kreatif dalam mengambil kebijakan. Ia juga mendorong Pemda untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang muda dan energik, serta sinergi bersama DPRD Kabupaten Tebo akan mampu terus bergerak maju. Jadi dari catatan tadi pertama terjadi pertumbuhan ekonomi, kita senang mendengarnya. Pesan saya adalah di tengah efisiensi yang dikerjakan oleh pemerintahan Pak Prabowo, itu berharap agar kepala daerah, Bupati bersama DPRD-nya punya lebih bijak, mengakalin, jadi tidak ada stop dalam pembangunan. Jadi sebenarnya efisiensi itu banyak program itu dikerjakan kembali oleh pemerintah pusat karena ada sedikit ketidakpercayaan begitu. Kami anggota DPD sebenarnya protes kenapa TKD turunnya dari 900 triliun turun drastis ke 600 triliun. Sementara itu, Bupati Tebo Agus Rubianto dalam pidatonya memaparkan berbagai capaian strategis pemerintah daerah, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Sejumlah program unggulan seperti dokter masuk dusun dan cek kesehatan gratis bagi pelajar telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Gubernur Jambi yang hadir secara langsung juga menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Tebo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Gubernur berharap berbagai capaian pembangunan dapat terus ditingkatkan di masa mendatang. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, dalam upaya memperkuat budaya integritas dan implementasi tata kelola kerja yang baik, SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd menggelar training penerapan sistem anti penyuapan berstandar ISO 37001. Struktur yang selama 2 hari ini. SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd melaksanakan pelatihan penerapan sistem anti penyuapan berstandar internasional ISO 37001. Kegiatan ini digelar selama 2 hari sejak Senin 13 Oktober 2025 di salah satu hotel dalam kota Jambi. Pelatihan sistem anti penyuapan berstandar ISO 37001 ini diikuti oleh 25 peserta perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di PetroChina. Ini merupakan bagian dari komitmen PetroChina dalam mempertahankan dan upaya untuk terus meningkatkan integritas dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Field Admin Superintendent Agung Bratanata mengatakan, penerapan ISO 37001 bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi untuk terus menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai upaya perusahaan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan budaya anti penyuapan dan korupsi sebagai cerminan perusahaan yang transparan dan akuntabel. Ini adalah acara pelatihan ISO 37001, lebih ke sifatnya awareness. Ya. Awareness ini membangun kesadaran, ya. Pelatihan untuk membangun kesadaran bahwa perusahaan kita itu menerapkan ISO 37001. Jadi karena kita sudah bersertifikat, tentunya sistem ini harus tetap berjalan dan harus bergerak. Bergerak dimaksud adalah kita harus mendewasakan sistem ini supaya apa? Supaya tujuan dari perusahaan kita sendiri itu tercapai. Artinya semua kegiatan aktivitas operasional kita itu harus dilakukan dengan benar dan bersih atau good corporate governance. Ya.
Selain itu, Reki Hendra Saputra, Mutu Institut selaku narasumber menyebutkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001 merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang baik dan meningkatkan pemahaman dan penguatan anti penyuapan. Sehingga nilai integritas tertanam dalam diri yang bisa diimplementasikan di lapangan dan menjadi budaya dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Latihan ini adalah satu bagian yang penting ya, untuk rekan-rekan Petrochina dalam upaya satu awareness-nya, kepeduliannya ditingkatkan gitu ya. Penguatan lagi pemahaman terhadap SMAP ya, dan juga masalah terkait dengan keterlibatan kita. Dan isu besar kita kan sebenarnya di samping untuk pemenuhan terhadap recon persyaratan standar, satu sisi sebenarnya kita kan membangun suatu tata nilai. Nah, kalau dalam sistem manajemen anti penyuapan ini, jadi bagaimana membangun tata nilai ini pasti manusia yang kita bangun. Nah, tahapan besarnya di sana kan mulai dari bagaimana menguatkan mindset rekan-rekan. Nah, ini kan harus dipompa dengan program-program pelatihan gitu. Dan Petrochina kami melihat sangat memiliki komitmen yang tinggi untuk itu. Selain itu, Petrochina terus mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab pada karyawannya dalam setiap aktivitas kerja. Salah seorang peserta, Endang Susilawati, mengatakan dengan terus dilakukannya pelatihan ISO 37001 secara berkelanjutan tanpa merasa terbebani akan menjadi budaya perilaku anti suap dan berintegritas. Kegiatan ini memang seperti yang sudah kita lakukan setiap tahunnya, jadi memang kegiatan rutin untuk pelatihan awareness terhadap SMAP ISO ini kita lakukan rutin setiap tahunnya. Ya, tujuannya adalah untuk kembali merefresh setiap unit kerja dari masing-masing departemen agar lebih membudidayakan perilaku anti suap ya. Harapannya tentu saja sesuai tujuan goal dari perusahaan ya, untuk integrity ya, intinya kita semakin karena kita sudah bersertifikasi ISO, tentunya kita berharap semua sudah bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan, komitmen tetap berintegrasi, terus membudayakan perilaku anti suap ini di perusahaan. Melalui pelatihan ini, Petrochina International Jabung Ltd berharap budaya kerja anti suap dapat diterapkan oleh seluruh karyawan dan menjadi teladan dalam menjaga integritas, serta mendukung terwujudnya sistem kerja yang bersih dan profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari demi mencapai goals perusahaan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya Hiswana Migas Jambi minta Pemkot tindak tegas oknum pelangsir solar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara Ketua DPC Hiswana Migas Jambi, Hafiz Patah, mendukung kebijakan pemerintah Kota Jambi yang melakukan pengaturan pembelian BBM solar di 7 SPBU. Selain itu, Hiswana Migas juga mendorong pemerintah Kota Jambi untuk melakukan penindakan terhadap oknum pelangsir solar. Pemerintah Kota Jambi yang menetapkan pembelian bahan bakar solar untuk truk roda 6 atau lebih di 7 SPBU di pinggiran wilayah kota. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan antrian solar di dalam kota yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Jambi, Hafiz Patah, menyambut baik kebijakan tersebut. Namun Hiswana mendorong Pemkot untuk melakukan penindakan terhadap oknum pelangsir solar melalui pemaksimalan pengawasan. Hafiz mengatakan persoalan antrian solar juga disebabkan karena adanya oknum-oknum pelangsir yang sudah terlebih dahulu memenuhi SPBU.
Mobil-mobil para pelangsir ini menyebabkan penumpukan yang kemudian menambah panjang antrian dan akhirnya mengurangi kuota solar untuk kendaraan masyarakat yang diizinkan. Berdasarkan data Hiswana, persoalan solar di wilayah Provinsi Jambi lebih dipengaruhi karena kurangnya kuota, tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan pengkonsumsi solar. Pengkajian ulang kuota serta pemaksimalan penertiban distribusi solar hingga ke SPBU dinilai merupakan solusi terbaik penyelesaian persoalan solar di Provinsi Jambi. Saya kira ini instruksi yang cukup baik juga untuk mengurai kemacetan antrian di SPBU yang ada di Kota Jambi. Namun saya juga berharap bahwasanya tim yang dibentuk oleh Wali Kota, kemarin saya dengar ada tim Satgas, juga menindak para oknum-oknum pelansir BBM solar ini. Karena ini juga menjadi sumbangsi terbesar antrian panjang yang ada di Provinsi Jambi. Ya, harapan kami ini ditindak tegas agar semua solar yang tersedia di SPBU yang ada di seluruh Provinsi Jambi secara umum memang tepat sasaran, digunakan bagi para angkutan logistik untuk keperluan masyarakat dan juga angkutan penumpang. Kebijakan pengaturan pengguna bahan bakar solar untuk kendaraan roda 6 atau lebih di wilayah Kota Jambi diatur melalui Surat Edaran Wali Kota Jambi nomor 19 tahun 2025. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh berhasil mengamankan uang pengganti sebesar lebih dari 1 miliar rupiah dari tersangka kasus dugaan korupsi proyek penerangan jalan umum di Kabupaten Kerinci. Dan langkah ini menjadi upaya pemulihan kerugian negara yang ditaksir mencapai hampir 3 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menyita uang pengganti sebesar 1.432.460.000 rupiah dari 7 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek penerangan jalan umum atau PJU di Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023. Uang tersebut diserahkan saat pelimpahan tahap 2 dari penyidik Kejaksa Penuntut Umum dan merupakan sebagian dari total kerugian negara yang ditaksir mencapai 2 miliar 700 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Sukma Jaya Negara mengatakan, uang pengganti tersebut diserahkan oleh pihak keluarga tersangka dengan pendampingan penasihat hukum. Saat ini, uang tersebut telah dititipkan ke rekening penampungan kejaksaan sebagai barang bukti. Penyidik juga telah membekukan sejumlah aset milik para tersangka untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Terhadap perkara tersebut dilakukan penyitaan dan penitipan uang pengganti, penyitaan kendaraan bermotor dan pemblokiran aset. Di antaranya penyitaan dan penitipan uang pengganti yang total keseluruhan 1.430.460.000 rupiah. Ini dari 7 tersangka atau terdakwa penyitaannya. Hingga saat ini Kejari Sungai Penuh telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023 yang menyedot perhatian masyarakat. Pihak Kejari juga membuka peluang penambahan tersangka baru apabila dalam persidangan ditemukan fakta dan alat bukti yang mengarah ke pihak lain. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda di Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.